Puspita Raja Herbal, salam sehat alami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 97.8 FM YMC Bang AS, rajanya herbal dunia. Dengan herbal membangun negeri. Terdiri salam sehat alami dari Bang AS. Dan kita ketemu lagi di malam hari ini lewat talkshow Paru, paparan resep umum yang tentu saja seperti biasa saya tidak sendiri, ditemani Mbak Mia. Ya, hai, selamat malam juga Mbak Mulat. Malam minggu ini sumuk atau adem ya Mbak ya? Tapi habis hujan itu sumuk ya? Memang sumuk ya, nggak terlalu yang adem itu enggak, justru malah hawanya itu sumuk ya. Betul. Dari tadi itu ya. Baiklah, tidak usah bersumuk-sumuk atau tidak usah beradem-adem karena kita akan mendapatkan yang seger-seger. Seger-seger apa? Tentunya Bang Ais akan menanti jawab-jawab pertanyaan. Iya betul. Akan ada resep ya. Resep terbaru. Baik, sedulur dan juga ini sahabat Bang Ais yang ada di TikTok, yang ada di Facebook, YouTube, ataupun dimanapun Anda berada di rumah, Anda bisa memanfaatkan kesempatan malam minggu untuk bertanya-tanya atau Q&A dengan Bang HS ya. Yang ada di TikTok silahkan langsung di komen-komen di TikTok kami, yang ada di YouTube ataupun yang ada di Facebook, ataupun di WA ya, di WAMC itu langsung tanya-tanya saja, nanti Bang Ais akan menjawab pertanyaan-pertanyaan panjenengan di malam kali ini mumpung ada kesempatan ya. Oke, Mbak Mulat, kita sapa. Kayaknya udah selesai kok ya. Kita nggak usah ngobrol dulu. Sudah langsung bisa diajak ngobrol. Tapi kayaknya ada Viti dulu ya. Ada Viti, tapi mungkin kita sapa yang di sebelah kita dulu ya. Kayaknya udah nggak kepedesan ya. Sudah menikmati. Tapi kalau makan limpong dilalap Lombok bisa nggak sih? Limpong ada ya? Ada juga mungkin ya. Limpong lalap gitu ya, atau limpong makanya pakai sambal, tapi enak ya. Tapi limpung-limpungan itu. Limpung-limpungan. Itu kelimpungan nanti. Jadinya kelimpungan. Oke, kita sapa Bang Haes. Selamat malam Bang Haes. Selamat malam ya, selamat malam Mbak Mulat. Selamat malam. Sehat ya Bang ya? Sudah sehat. Habis juga ya. Sudah nyeplos tadi. Ya, Itulah. Mia kok tahu aja ya. Udah aku sudah sembunyi-sembunyi loh. Sembunyi-sembunyi. Untung tadi kamera TikToknya sempat merekam nggak ya? Ini suara apa sih ya? Aduh, katanya pantangan gitu ya. Bukan kelimpungan gitu kan. Oke, sekali-kali boleh kan? Ya sekali-kali ya namanya ya. Kalau sekali-kali boleh, tapi kalau berkali-kali nggak boleh. Oke deh. Baik, Bang Ais, malam kali ini seperti biasa nanti Bang Ais akan jadwalnya jawab pertanyaan, memberikan resep, Q&A gitu ya. Pokoknya siap ya Bang Ais ya? Sehat lah. Oke. Semangat kalau malam ini. Semangat ya. Oke. Habis berapa tadi? Nah, baik Mbak Mulat dan juga sedulur EMC, teman-teman yang ada di rumah, yang ada di Facebook ataupun yang ada di YouTube kami, segera nih Bang AS akan memberikan satu resep yang pastinya ini juga sudah dinanti-nanti. Kalau misalkan Bang AS tuh malam minggu biasanya ada resep singkat gitu. Kalau di beres itu kan Bang AS biasanya memberikan pemaparan dulu, kemudian baru resep. Nah, kalau malam minggu tuh biasanya ada resep singkat yang Bang AS berikan. Silahkan Bang AS. Terima kasih Mia, terima kasih juga kepada Fen Hasan Sabila, saudara-saudara saya yang ada dimanapun, ada yang di Kalimantan, Medan, kemudian di Aceh, Jakarta. Sama kenal Pak Hartono. Pak Hartono ini ternyata adalah Fen Hasan Sabila yang selalu nyimak, tidak pernah ketinggalan katanya. Bahkan sampai resep-resep Bang AS, sampai beberapa jilid buku dia catat, sekarang sudah numpuk. Dan sekarang dia menyebarkan isu menyebarkan resep Bang AS kepada lingkungan, kepada para pasiennya, karena beliau adalah seorang terapis. Penyebaran ini ternyata manfaatnya besar sekali, sehingga Pak Hartono sendiri dikenal oleh banyak lingkungan. Pak Hartono pinter, kalau sakit datang aja ke Pak Hartono, dia banyak punya resep. Itu pelajaran kita yang kita berikan kepada semua sebenarnya ya, bagi mereka yang mau mencatat. Saudara-saudaraku Fen Hasan Sabila, sedulur EMC, kalau kita ketakutan dengan datangnya virus, ya sekarang virus ini kan lagi musim hujan datang,
apapun juga nama virus, tapi kan tetap virus, Bu. Virus itu berarti kita harus melawannya dengan kekuatan. Kekuatannya apa? Kita membentuk tubuh itu menjadi kebal, yang disebut kekebalan tubuh. Kekebalan tubuh itu, kalau Bang AS pernah meninggalkan resep, ya, mudah-mudahan Pak Hartono ingat ini. Yang Bang AS carikan adalah sekitar yang ada di dapur. Karena ketika virus itu datang, maka dia langsung ingat dapur. Ada apa di dapur? Nah, inilah yang akan Bang AS ajarkan. Resep dengan rempah dapur untuk mencegah datangnya virus atau sudah terkena virus. Maka apa yang harus kita siapkan? Yaitu bawang putih 2, laos merah 3 cm diiris-iris. Kalau yang sudah irisan, Bapak bisa menggunakan dengan 4 iris. Pala ambil 1, keluak ambil sedikit, serai ambil 3 batang, kasih daun ada sedikit Pak ya, daun ada sedikit atau sejumput, masukkan juga ke dalam panci. Kemudian kita lanjutkan lagi dengan cabai jamu. Cabai jamu itu rempah juga Pak, cabai jamu itu. Nah, ini kan keras Pak bentuknya. Untuk merebus cabai jamunya 2. Ini kita patah-patah dulu Pak. Nah, kita patah agar senyawa yang ada di dalam cabai tadi dengan rebusan bisa keluar. Bagi mereka yang bermasalah pada lambung, karena semua kan panas Pak. Panas ini untuk melawan virus yang masuk sebenarnya Pak. Bagi mereka yang batuk tidak sembuh-sembuh, ya gunakanlah ini. Tapi tidak kuat lambungnya, maka ada tambahan kunyit dan puyang. Kunyitnya ambil 3, puyangnya ambil 1. 1 yang ukuran kecil Pak ya, ukuran 1 jempol. Nah, jadilah resep untuk penangkal virus yang ada di dapur. Maka bahan-bahan tersebut yang disebutkan Bang AS tadi itu, jangan sampai dapur kita tuh kosong dari itu. Apalagi lagi musim hujan gini. Dari pagi hingga malam, Bang AS tadi ketemu dengan para pasien, keluhannya batuk. Ada yang batuknya katanya sudah 1 bulan tidak sembuh. Jenis batuknya bandel Pak. Ada yang sudah 3 minggu. Dari berbagai merek sudah dicoba. Nah, caranya tingkatan kekebalan tubuh. Jadi bukan batuk yang kita lawan, tidak Pak. Batuk, lawan batuknya, salah. Tingkatkan kekebalan tubuhnya agar tubuh mampu untuk melawan penyakit yang masuk. Begitu Pak ya. Karena desainnya kita lahir itu Pak, dari Allah itu, kita sudah diberi kekebalan tubuh. Tapi ini bisa anjlok, bisa ngedrop. Nah, saya tertarik dengan cerita ini. Masalah kekebalan tubuh atau imun ya. Maka ini akan saya bahas di hari Selasa ya. Kenapa imun itu dibutuhkan oleh tubuh? Kenapa imun itu bisa hilang atau ngedrop? Apa resikonya jika imun itu rendah di dalam tubuh kita? Apakah imun bisa memunculkan vertigo atau tremor atau demensia, mudah lupa? Maka Bapak perhatikan aja, tunggu Bang AS di hari Selasa. Bang AS akan membahas tentang imun agar kita tahu, karena ini fast banget.
pas sekali saya akan menyampaikan tentang hal ini. Karena saatnya di bulan-bulan ini kita harus meningkatkan imun. Karena ada perubahan iklim, perubahan cuaca, pancaroba. Itulah persembahan dari saya tadi Pak, untuk membentengi tubuh dari bahan dapur. Kita bisa membuatnya agar kita kebal dari penyakit. Begitu Pak ya. Baik, nah ini ada di sekitar rumah. Ini kayaknya enak ya. Maksudnya kayak kita bisa mendapatkannya di dapur nih Bang Mulat ya. Banyak banget. Wow, luar biasa ya. Terima kasih Bang AS, ini kita bisa mendapatkan ada yang di sekitar bisa untuk menangkal yang namanya virus, bakteri dan lain sebagainya. Ya, selanjutnya kita lanjut akan membacakan beberapa pertanyaan yang udah masuk di malam kali ini. Kita buka dulu di HP-nya, apakah sudah ada yang bertanya? Dari Ibu Min yang ada di Sleman. Halo Bu Min. Ibu Min ini menderita pegel-pegel, sakit sampai boyok, terasa panas. Nah, Ibu Min ini ingin mencoba dengan ramuan dari Bang AS, yaitu mengejus kurma dan wortel. Kira-kira kurmanya berapa biji, Bang? Kalau ada rasa panas ini sarap Bu. Kalau itu tadi jus ada kurmanya ya, atau biji kurmanya dia maksud? Biji kurmanya. Oh benar, kalau biji kurma. Kalau biji kurma di grup sudah ada Bu, Ibu nanti akan disampaikan lagi. Baiklah, biji kurma itu Ibu ambil 5, biji salak 5, biji mandingan 1 sendok makan, jambenya 2. Direbus. Karena dia berhubungan dengan saraf, maka kita butuh ada pegagan dan pegagan secukupnya. Kasih rumput alang-alang. Rumput alang-alang juga secukupnya. Yang sudah dipotong-potong ya Bu ya. Campurkan. Gitu. Gitu ya, Ibu Min yang ada di Sleman ya. Seperti itu, nggih. Baik, kita akan lanjut. Masih ada Mbak Mulat? Belum ya. Kita akan jawab pertanyaan dari TikTok. Selamat malam. Halo dari Kak Sumariahati. Halo Kak, yang mau ditanyakan, Bang, bagaimana solusinya ya? Saya diabetes mellitus 18 tahun. Kemarin pernah sampai 690. Tolong Bang AS, obatnya apa? Ini akan saya sampaikan Bapak dan Ibu. Kita pasti tahu dan mendengar diabetes mellitus. Sebenarnya mellitus itu nama penemunya Bu. Nama penemu penyakit diabetes itu diklaim diabetes. Ini namanya penyakitnya diabetes, itu ada mellitus dari kebangsaan Inggris. Kemudian kita tahu bahwa diabetes ini harus minum obat seumur hidup. 1. Yang kedua, kita selalu mendengar bahwa diabetes itu tidak bisa sembuh. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita juga tahu bahwa penderita diabetes itu akan berakibat mata menjadi buta. Yang keempat, kita juga tahu penderita diabetes itu bisa terjadi gagal ginjal, lemah jantung, kaki geringgingan, kebas atau neuropati. Itu dari diabetes. Saya sering mengatakan bahwa apakah penderita diabetes mengkonsumsi rutin, apalagi ini sudah 18 tahun ya Ibu ya, Ibu Sumari, 18 tahun Ibu konsumsi. Adakah kemajuan dan kenyamanan pada tubuh Ibu? Pertanyaan saya kan itu. Sehingga Ibu akan merasa kebingungan. Kaki saya sudah kebas Pak, mata saya sudah kabur Pak, keringat saya selalu dingin Pak, kencing saya tidak terkontrol Pak. Apakah semakin sehat? Tidak, bukan? Artinya di dalam menangani diabetes 18 tahun ini adalah butuh untuk melihat
diabetes itu apa saja yang diganggu. Ya Pak ya. Tidak semua penderita diabetes itu kita kasih obat diabetes. Karena ada kalanya diabetes itu yang kita perbaiki adalah ginjal. Ada kalanya diabetes itu yang kita obati adalah lambung dan limpa. Ada kalanya diabetes itu yang kita perbaiki adalah sumsum tulang belakang. Kok bukan pankreas ya Pak? Pankreas sudah terlalu berat dengan banyaknya munculnya penyakit-penyakit tersebut. Sehingga Bang HS memastikan penderita diabetes itu melalui telapak tangannya. Benarkah saya hanya cukup mengasih Diagri dengan Diaplus? Apakah dia turun? Ternyata tidak. Kita kaji lagi. Kenapa dikasih obat gula tidak mau turun? Ternyata sudah ada masalah pada ginjal. Ada masalah pada pengentalan darah. Ada masalah pada lambung. Pertanyaan Bu Sumari, bagaimana Bang HS saya mengatasi diabetes saya ini sudah 18 tahun. Maka saya ambil dari jalur pencernaan. Jalur pencernaan itu ada 7 Bu. Termasuk pankreas, ada ginjal, kemudian ada usus 12 jari, ada limpa, ada jantung. Ya, ada empedu, lambung. Nah, itu termasuk jalur-jalur pencernaan. Setiap penderita diabetes 7 jalur pencernaan kena. Maka tidak bisa dikasih obat turun. Berarti secara serentak ke-7 tadi kita perbaiki. Bagaimana satukan aja racikannya ini untuk ke-7 tadi, maka dia akan sempurna jadi turun. Terus bagaimana obatnya? Maka saya kasih obatnya. Ada Proal, ada Linpro, ada Diagri, ada Microsolen. Kan gabungan Bu. Racikannya apa? Racikannya makanya ada pasak bumi, ada laos merah, ada gempur batu, ada tempuyung, ada babakan duet, kemudian ada juga temu ireng. Gabungan. Maka semua jalur ini tadi akan membunuh dan memperbaiki kerusakan-kerusakan organ. Baru sempurna Bu. Saya tidak butuh untuk mengobati Ibu 18 tahun. Bagi saya sorry. Ya, nggak ada artinya 18 tahun. Saya cukup 6 bulan, 8 bulan Ibu akan sempurna. Ya, inilah Bu. Memperbaiki penderita diabetes, kita lihat dulu kasusnya. Gitu. Ibu nanti kalau kurang jelas bisa lewat WhatsApp Bu ya. Nanti kita jawab Bu. Saya sampai jam 12 malam jawab Bu. Kalau pagi bangun habis subuh kita langsung jawab. Obat jadi tadi ada Microsolen, ada Linpro, kemudian ada Diagri, ya, ada Proal. Itu obat jadinya. Microsolen, Linpro, Diagri, Prolem. Begitu nggih? Baik. Kemudian selamat malam dari Kak Siti Nurlelasari di YouTube. Bang Ae, saya punya tekanan darah tinggi dan kemarin jatuh. Mata saya menjadi buram. Antara jatuh dan darah tinggi ini beda Ibu ya. Jatuh ini hubungannya dengan saraf punggung. Apakah ada cedera pada saraf punggung Ibu?
Jadi bukan penyebabnya darah tinggi itu ibu, katakanlah ibu punya darah tinggi, tensi ibu misalnya sampai 180. Ketika jalan, keseimbangan ibu hilang. Kenapa bisa hilang? Orang darah tinggi ini oksigennya miskin, Bu. Saya katakan miskin karena sedikit yang tersedia, maka dia gampang hilang keseimbangan. Oksigen darah, maksud saya, Bu, ya. Maksud saya oksigen darah. Sehingga kalau kehilangan oksigen, orang pasti akan hilang keseimbangan. Nah, ketika hilang keseimbangan, mungkin muncul semi vertigo. Semi vertigo itu hanya pusing sebentar, sadar. Ibu jatuh. Nah, jatuh ini ada cedera tidak pada saraf punggungnya? Kalau memang ada cedera pada saraf punggung, ibu pasti akan terjadi seperti orang stroke, nggak bisa jalan. Padahal itu saraf punggung. Kalau dia menghubungkan dengan darah tingginya, oh ini stroke karena ibu punya darah tinggi, tidak. Ini beda jalur, Bu. Jadi antara Jogja dengan Jakarta kan beda jalur, Bu, ya. Jakarta perkembangannya bagaimana, masyarakatnya bagaimana, bahasanya bagaimana, beda. Ya. Pemersatunya apa? Bahasa Indonesia. Pemersatunya apa? Perbaiki tulang belakangnya. Aman semua, darah tinggi aman, yang jatuh tadi aman. Yaitu menggunakan Piris Med Yosik. Nah, terus kemudian matanya sekarang menjadi buram. Tapi kalau darah tinggi ini tiba-tiba jatuh mata buram ini jarang sekali sih, Bu, ya. Jangan-jangan ini kasus yang berbeda, ya. Ibu mungkin dari kecil sudah matanya minus, atau buramnya ibu memang sudah pada usia masuk ke mata plus. Nah, coba cek ibu matanya buram karena apa? Minus atau plus? Besok ibu WhatsApp kami lagi, ya. Atau ibu sudah punya jawaban, segera aja ibu jawab lagi. Nanti saya kasih solusinya. Baik. Begitu ya Ibu ya. Semoga nanti terbantu. Ibu bisa langsung DM ke nomor-nomor yang sudah tersedia di bawah ini. Ya, nanti akan dijawab Bang Es dengan lebih lengkap lagi. Seperti itu ya Mbak. Posisi Murat, jatuhnya bisa ya, matanya terbentur jadi. Oh, mungkin ya. Bisa kan? Nah, itu beda lagi nanti. Beda. Ini jatuh ya tadi ya. Bisa komen makanya jatuhnya seperti apa? Apakah jatuh cinta? Weh, beda lagi nanti itu konsepnya ya. Hati itu ya. Oh, kalau itu Buram. hati yang Buram. bulat. Oh, hatinya jadi buram. Buram. Oh, ya ampun yang Jadi nggak bisa membedakan dong kalau buram. nggak bisa membedakan apa itu Bang. Kalau kebanyakan hati juga nanti jadi sakit loh. Oke, baik, terima kasih. Ini selamat malam. Halo, ada Bu Rini di Condong Catur. Bang HS, saya mau alhamdulillah ini resep untuk suami saya yang trigliserid sudah turun banyak. Yang ingin saya tanyakan, jarak antara minum rebusan dan juga kapsulnya itu berapa ya Bang ya, dan apakah harus dihabiskan sampai 36 hari kalau sudah turun trigliserid? Ibu, nah inilah yang perlu juga kita sampaikan ini Mbak Mulat, untuk pengertian semua saja, Bu, ya. Kalau saya penderita trigliserid, penderita, Bu, ya, artinya penderita ini kita pernah sakit. Trigliserid saya itu tinggi, kemudian minum obat normal, ini segera begitu normal ibu berhenti, dia akan naik kembali. Tinggal hitungan hari, minggu, atau bulan. Nah, naiknya ini lebih susah lagi kita untuk menurunkan. Katakanlah 10 hari naik, ibu berhenti kan minumnya, turunkan lagi dengan minum itu, ibu pasti akan mengatakan pada Bang AS, Bang, yang kedua kok susah banget ya turun, karena ibu sempat berhenti. Artinya trigliserid itu perlu begitu turun
hajar terus Ibu sampai dia keluar tubuh kita. Ibu berstandar pada angka. Sudah normal kok. Standarnya Ibu angka. Standarnya Bang AS kesembuhan. Penyakit yang ada di dalam harus keluar, maka orang itu akan sembuh. Ya, berarti obat harus Ibu teruskan. Gitu. Harus tetap diteruskan ya Bu Ya. ya, biar maksimal J gitu ya. Oke, masih ada Mbak Ulat? Nggak ada ya. Baik, kita akan kembali ini membaca yang sudah masuk. Terima kasih juga, selamat malam Bang HL, nama saya Ibu Widi Hanafi. Saya kemarin menderita mata minus tinggi. Nah, yang ingin saya tanyakan, ini minus saya sudah turun. Saya menggunakan Enta dan Hikro. Apakah saya harus kontrol lagi atau saya cukup membeli obatnya saja? Oh, tidak perlu, berarti dia tidak perlu kontrol kalian. Oh, Nah, gitu. kalau ini saya jawab, Bu. Kalau mata minus itu lebih gampang, Bu, daripada diabetes. Kalau diabetes itu saya sudah enakan, saya sudah turun. Apakah saya kontrol lagi? Ini yang saya sulit untuk menjawab. Karena diabetes itu munculnya tiba-tiba, gitu kan. Nah, kalau macam minus, Ibu cukup cara yang kemarin Ibu pakai lagi dengan resep yang sama, boleh. Apakah harus konsumsi setiap saat? Tidak. Jadi Ibu misalnya konsumsi seminggu sekali, 3 hari sekali. Ya selonggarnya Ibu, ada jus yang diberikan Bang AS, ya tinggal Ibu blender di sayuran itu. Oke, gitu. jadi alhamdulillah ya Bang ya, kalau mata minus itu pastinya sudah enting gitu ya. Yang tadi dari Jakarta, Bekasi ya. Dari Bekasi itu saya kasihan sekali Mbak Mulat. Ada anak-anak umurnya 9 tahun. Mungkin di dalam penanganan yang menurut saya tidak serius apa gimana ya. Kemudian bisa membuat anak itu lumpuh total. Anak yang 9 tahun ini. Nah, setelah itu dikembalikan lagi sudah nggak bisa. Semua pihak sudah angkat tangan. Anak tersebut 9 tahun ini sudah hafid Quran, sudah hafal Quran. 9 tahun sudah hafal Quran. Masa depannya jadi saat ini terhambat karena sakitnya. Dibawalah dia ke sini. Saya hanya melihat sebentar pada tangannya. Loh, ini kan kekosongan pada sumsum tulang, benar. Saya rekam anunya, jejaknya itu saya baca, oh benar. Dia ada masalah pada sumsum tulangnya. Kenapa tidak sumsum tulang waktu itu dikerjakan? Sehingga saya membangkitkan sumsum tulangnya, mau saya kasih lagi, saya yakin anak ini nanti akan jalan kembali. Amin. Nah, karena dia hafid Quran, dia harus dia bisa dengan ilmunya itu dia bisa memberikan pelajaran kepada orang tuanya, pada saudaranya dan pada lingkungan. Insya Allah anak ini menjadi seorang kiai. Amin. Gitu. Oke, amin. Oh, tadi yang jatuh tadi sudah dijawab nih, katanya jatuhnya dan mata kebentur tembok. Oh benar. Betul kan? Ternyata ada yang kebentur. Tuh Bang, matanya kebentur, tensi tinggi, kemudian Mata jatuh, kebentur matanya tembok. menjadi buram. Oh, gitu. Mm. Ya ini beda kasusnya kan Bu, bukan? Makanya saya bilang belum tentu mata ini dari diabetes, dari hipertensi. Jangan-jangan dia punya kasus lain. Beda. Kalau terbentur tembok, Ibu cukup biasanya terjadi radang Bu, habis itu nyeri, bengkak, terjadi radang. Ibu cukup dengan Hikro. Hikro. Iya. Oke, baik. Gitu Ya. ya Bu Siti Betul. Nurlelasari. Ya. Tadi sudah dijawab sama Bang Ais. Semoga Terbentur tembok. sangat semoga bermanfaat dan ini semoga lekas sembuh ya, karena sudah jatuh terbentur tembok Terbentur pula tembok. kan. Iya. Sakit betul. rasanya ya. Ada mau juga mulai. jatuh terbentur hati itu ada sih. Hah? Jatuh terbentur hatinya terbentur-bentur. Oke, Mbak Mulat, kayaknya kita sudah jam 8 lebih nih. Berarti apa? Berarti kita harus kukut-kukut Kukut-kukut. karena besok Minggu itu berarti libur
semua Bang AS libur, karyawannya Bang AS libur, Krunya kecuali libur. yang penjualan nggak libur. Kita tetap melayani untuk pembelian online, semua yang mau online kita tetap melayani gitu ya. Jadi itulah kita berjibaku untuk selalu membantu. Iya Mia, gitu. Kalau saya mengingatkan lagi pada pasien-pasien ya, bahwa sebenarnya mendaftar untuk menjadi pasiennya Bang AS atau ingin ikut grup Bang AS itu mudah. Nanti bisa menghubungi admin. Kalau ingin mendaftar pasiennya Bang AS itu memang Bu, Bapak, kalau dalam 1 hari tidak mungkin itu akan terjadi. Paling tidak Bapak sedikit-dikitnya 3 hari. Kalau mepet ya, paling longgar 1 minggu. Karena apa? Kita mendahulukan orang yang sudah daftarnya lama, Pak. Ya, jadi kalau sudah penuh, kita memang satu pun tidak bisa diterima, Pak. Makanya banyaklah mereka yang luar kota itu satu aja tidak diterima. Itu dari adminnya, Pak ya. Kalau Bang AS kan tidak berada di sana. Adminnya yang membuat aturan seperti itu, sehingga Bapak harus mengeluarkan budget lagi, biaya lagi untuk nginap, ya kan? Ada bengkaklah biaya Bapak. Nah, bagaimana caranya? Bawa telepon seminggu sebelumnya. Ada kan Pak nomor di YouTube saya ada, Bapak bisa lihat. Oh, nomor pendaftaran Pak Hasan untuk konsultasinya nomornya yang ini, bisa. Nanti akan didaftarkan oleh admin. Itu ya pesan saya Pak ya. Baik. Terima kasih Bapak Ibu. Saya mohon diri. Saya mau harus istirahat dulu. Besok saya istirahatnya hanya hari Minggu. Senin sampai Sabtu saya harus bekerja lagi. Terima kasih. Salam sehat alami. Iya, terima kasih Bang AS untuk ilmunya malam kali ini, sangat luar biasa ya, dapat resep baru tadi yang bisa ada di dapur. Dan juga terima kasih untuk semua sedulur EMC yang ada di rumah, teman-teman TikTok, teman-teman Facebook, dan juga teman-teman YouTube. Silakan Bang. Oke, kiranya hanya sampai di sini kita bisa menemani sedulur EMC dan juga pasien-pasien Bang AS yang sudah menanti-nanti untuk pertanyaan-pertanyaannya. Namun jangan khawatir, pasti nanti akan terbalas ya. Dan terima kasih Mami. Sama-sama. Kita harus akhiri. Yes. Paru paparan resep umum malam hari ini lewat 97.8 FM. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.